Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini Alim cerita apa ya? Setelah lulus kuliah, terus mau ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Alim Bercerita. Dan kali ini saya mengundang teman saya, Gatot Adiswandaru. Beberapa episode sebelumnya kita juga pernah ngobrol. Udah lama ya tapi itu ya. Lama. Udah setengah tahun nggak ada. Anda terlalu berlebihan, saudara. Kapan sih itu? 3 bulan ada 3 ya? tahun lah. 3 tahun loh. Oke. Tapi kali ini kita beda, bro. Kayak di pertanyaan awal tadi. Setelah kuliah terus mau ngapain nih? Wow. Apa yang kan kita? Ngomong-ngomong sekarang kabarnya gimana nih? Kabar apa nih? Kabarmu? Kabarku. Kesehatan dulu lah. Kita kan Kesehatan. sedang dalam masa pandemi global. Ya. Kesehatan diri dulu lah. Kesehatan diri saya itu, kesehatan itu bagi 2, Mas. Oke, apa aja? Psikis dan fisik. Oke, Anda siap. tanya yang mana ini? Fisik dulu. Oh, kalau kesehatan fisik saya alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Tapi saya nggak tahu bisa ketularan COVID atau enggak. Tetap bisa. Tetap Semua bisa. orang punya potensi tertular. Iya, Makanya kita makanya harus berhati-hati. Saya sekarang belum tes, makanya saya nggak tahu saya kena COVID atau enggak. Oke. Tapi tubuh saya sekarang sehat. Oke, semoga tidak apa. Iya, doakan saja. Amin, saya juga. Nah, yang kedua coba ditanyain. Psikis. Sesuai dengan pertanyaan. Ketawanya gitu. Sesuai dengan pertanyaan tadi, psikis. Psikis itu kaitannya sama habis kuliah mau ngapain? Jadi tidak dijawab dulu berarti. Nggak dijawab dulu, nanti nunggu pertanyaan. Nanti. Oke. Jadi ini Bang, kan orang-orang kuliah sekarang tuh kayak pengen cepet lulus, banyak banget yang kayak gitu. Tapi kondisi sekarang tuh kayak jadi dilema gitu. Ketika lulus mau ngapain? Karena ternyata jadi fresh graduation sekarang itu saya pikir tidak mudah gitu. Hidup menjadi seorang fresh graduation itu tidak mudah. Nah, saya mengundang Anda sebagai seorang fresh graduate ini. Tolong Bang, nanti bisa ceritakan pengalaman yang sudah Anda lalui. Ya, udah itu aja. Oh, itu dulu. Oh, itu nanti dulu. mengalir. Oh, ya. Jadi itu buat teman-teman sekalian ya, jangan pernah takut sebenarnya buat jadi fresh graduate. Oke. Tapi sebenarnya yang perlu ditakutkan adalah pola pikir. Wow. Sangat dalam ya Mas kayaknya. Pola pikir gimana nih? Gimana? Jadi gini, buat saya fresh graduate itu bukanlah akhir, Wow. tapi fresh graduate itu adalah awal. Awal babak baru. Iya, banyak mahasiswa bilang, aku tuh pengen cepet lulus. Di akhir SMA aku tuh pengen cepet lulus, pengen kuliah. Oke. Ya, kan? Iya, Berarti kita mereka semua pola pernah pikir, mereka kan pola pikirnya setidaknya mereka, oh akhirku di SMA itu adalah lulus. Sebenarnya itu adalah awal. Nah, kesalahan saya tuh ya adalah itu, berpikir bahwa lulus itu merupakan akhir. Dan itu pasti kita semua merasakan pengen cepat lulus dan sebagainya. Sebenarnya itu bukan sebuah kesalahan sih, nggak salah sama sekali kalau mikir aku pengen cepat lulus, aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi yang terpenting adalah ketika kalian lulus, kalian mau apa? Nah, itu. Kalian harus punya banyak backup plan, kalian harus punya banyak program, kalian harus punya program-program self development kalian buat mengupgrade diri, setidaknya bukan hanya teori yang sesuai dengan bidang ilmu kalian, tapi kalian harus juga mencoba bidang-bidang ilmu lain secara praktikal. Dan di sisi lain well prepare sih Mas. Well prepared. Well prepare. Oke, ngomong-ngomong dulu Gatot ini lulus sekitar bulan baru Mas, Juli ya. Tapi kan maksudnya itu kan wisudanya ya. ya. Sebelum itu kan Mei. udah SKL Mei, Juni, Juli, Agustus sudah Juni, Juli 3 bulan lah ya. 3 bulan lah. 3 bulan. Dan dalam waktu 3 bulan ini saya kira sudah banyak hal yang Anda lalui. Ya. Udah berapa perusahaan yang Anda daftar?
Kalau ditanya. ini realitas aja. Realita biar ya. biar ini ya, biar teman-teman tuh punya gambaran. Ketika nanti lulus tuh ternyata nggak semudah itu ya. Mungkin ada orang-orang yang lulus mudah lancar banget karena mungkin dia punya hak istimewa, saya sebutnya hak istimewa. Ada orang-orang yang punya hak istimewa, tapi ada juga yang enggak. Dia mulai dengan nol ya, dengan dirinya sendiri aja, nggak punya embel-embel lain. Misalnya mungkin saudara Anda ada yang di perusahaan apa gitu, terus Anda bisa masuk dengan mudah, atau ayah Anda direktur di mana. Itu privilege, ada istimewa, dan itu tidak bisa dipungkiri, memang itu ada. Sukses sama privilege beda ya Mas? Beda ya. Makanya Kalau orang privilege itu sukses gak Mas? ya bisa jadi sukses, itu kan ada hak istimewa ya. Ketika itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan dia punya kemampuan di bidang itu, ya itu sukses. Tapi kan tidak semua orang Punya privilege itu. Seperti saya juga, sepertinya saya tidak punya privilege. Saya juga sama. Makanya itu. Lihat aja udah berapa yang Mas daftar Mas? Wah, udah saya belokkan ternyata masih dikejar ya. Masih. Kalau perusahaan sebenarnya ya nggak terlalu banyak. Berapa? 50. Nanti aku terlihat Apa? terlihat gimana gitu. Ini biar orang-orang tahu realita. Oh, realita ya. Realita. Intinya lumayan, saya nggak bisa nyebutin perusahaannya berapa. Oke, kisaran. Kisaran Di atas atau di bawah 50? di atas. Ya, oke. Di atas 50. Ya. Kalau 100 Kalau 100 adalah udah lebih dari 100. Oke. sedikit. Oke. Gak, aku tuh ketawa bukan karena itu, tapi menertawakan diri sendiri. Aku membayangkan, wow, gimana saya nanti gitu. Intinya tapi ketika kalian mencoba untuk melamar pekerjaan itu jangan pernah takut. Usaha sama kalian itu tadi nggak cuman melamar aja, tapi kalian juga harus mempersiapkan diri kalian untuk mengisi kekosongan. Saya sendiri itu fresh graduate. Kekurangan saya nggak punya pengalaman ya Mas ya. Benar. Saya nggak punya pengalaman. Maka dari itu Iya sih. dengan selama saya menganggur, saya harus mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Nanti saat saya mendapatkan panggilan kerja, ketika ada pertanyaan semisal nih Mas, kamu udah nganggur berapa lama? Semisal ditanyain kayak gitu gimana? Wow. Kamu udah nganggur berapa lama? Semisal saya nganggur amit-amit lah ya, jangan sampai ya. Saya nganggur 1 tahun semisal Mas. Terus saya bilang, ngapain ya saya? Nah, iya kan? Pastian ditanya selama 1 tahun apa yang Anda lakukan? Nah itu Mas, makanya tadi dibilang sebelum kalian fresh graduate kalian memang harus well prepare, dan itu adalah salah satu kesalahan saya tidak terlalu well prepare secara baik. Well prepare, kalian nanti akan mendapatkan well process. Ketika kalian mendapatkan well process, bakal kalian mendapatkan result yang baik juga. Bukan jadi ketika kalian mengikuti berbagai organisasi di kuliah kalian kampus ya, itu kalian mendapatkan sisi-sisi positif gitu loh. Secara tidak langsung ketika kalian merasa lelah, soft skill kalian baik komunikasi, leadership, kemudian teamwork dan sebagainya itu berkembang gitu loh. Kalian akan memahami bagaimana cara setidaknya mengerti orang lain gitu. Walaupun di situ kalian tidak bekerja secara maksimal, mungkin di SMA tidak ikut organisasi seperti saya dulu, tapi setidaknya kalian tahu macam-macam jenis-jenis sifat orang itu seperti itu. Jadi secara tidak langsung kalian akan berkembang, dan termasuk saya pribadi seperti itu. Oke, lalu kita lihat ke realita lagi masa sekarang ini. Berat guys. Ini memang berat Mas. Tapi perlu kita sadari, karena kalau kita nggak tahu realita yang terjadi begini, tadi yang disebutkan mau well prepare, mau well process, kita nggak akan bisa well prepare kalau kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Untuk menghadapi sesuatu, untuk mempersiapkan diri menghadapi sesuatu, kita kan perlu tahu apa yang kita hadapi. Iya nggak? Betul. Nah, kondisi sekarang ini, masa pandemi yang kita tahu banyak banget perusahaan yang tidak membuka. Iya, tadi baru hari ini, Anda sepertinya sudah berjalan-jalan tadi ya. Apa yang terjadi di sana? Ya, nampaknya ini podcaster kita sangat baik untuk membawa suara ya saudara-saudara. Jadi
intinya kalau saya cerita nanti takutnya gimana, terlalu realistis ya, agak ini agak didramatisir gitu enggak? Didramatisir enggak ya, enggak perlu ya, realistis aja. Realistis aja. Ya. Jadi itu di masa pandemi ini nggak memungkiri kalau semisal banyak orang yang kena PHK, bantuan sosial dari pemerintah banyak sebaik-baik mungkin, mereka nggak punya uang, dan termasuk kita para fresh grad dan termasuk saya pribadi, saya juga nggak punya pemasukan. Yang sebelumnya saya mendapatkan gaji dari orang tua dan kakak saya. Gaji itu kan gaji. Iya. Upah lah. upah dari orang tua. Sampai saat saya lulus saya tidak mendapatkan itu gitu loh. Nah, mau tidak mau saya harus struggle dengan diri saya pribadi kan, buat daftar. Tapi yang terjadi perusahaan adalah saat pandemi mereka enggan untuk membuka lowongan. Karena apa? Mereka masih, bahasa gaulnya parno, masih takut lah untuk membuka lowongan karena di sisi lain mereka butuh modal yang banyak untuk memberikan gaji terhadap karyawannya, tapi mungkin ongkos produksinya juga membengkak karena penjualan mereka juga menurun. Bisa jadi seperti itu. Soalnya banyak sekali perusahaan sekarang yang merasakan hal seperti itu, ketika biaya ongkos produksi membesar dan mereka terpaksa untuk mem-PHK orang. Namun di sisi lain banyak orang yang menyalahkan perusahaan yang mem-PHK itu. Saya pernah baca ini, salah satu postingan Anda waktu itu yang bilang kalau ini sebenarnya salah siapa gitu orang-orang di PHK, tapi di sisi lain perusahaan juga punya beban ketika mem-PHK pun butuh memberi pesangon dan tidak ada dana cadangan untuk itu. Makanya itu tentang polemik PHK itu sebenarnya pro kontra sih mas. Kadang-kadang tuh orang mikirnya mungkin saya aja yang kepikiran, orang lain ya mikir negatif ya, tapi saya pikir banyak orang di sana mikir kayak menuntut perusahaan untuk memberikan pesangon. Oke, iya, di peraturan memang mengatakan bahwa setiap PHK itu perusahaan berhak untuk memberikan pesangon ya memang, tapi di sisi lain secara sosial mereka untuk mem-PHK orang itu ada alasannya untuk masa sekarang ya, untuk masa sekarang ini. Untuk sebagian perusahaan mereka terpaksa mem-PHK orang karena ya ongkos produksi yang terlalu mahal gitu, sedangkan pendapatan mereka juga sedikit, makanya mereka memutuskan untuk mem-PHK orang. Sulit mas sebenarnya. Sulit memang, karena ya gimana ya, saling semuanya terdampak, nggak hanya perusahaan dan karyawan aja, tapi dua-duanya memang terdampak. Dan tadi kan ini ya, perusahaan tidak membuka lowongan, tapi mereka tetap kalau ada yang mau ngirim lamaran tetap diterima, tapi ditumpuk gitu ya. Ada motor lah. Berisik. Oke. Tapi kita juga perlu sadar kalau sebagai fresh graduate di masa sekarang, ketika mencari pekerjaan itu ternyata saingan kita nggak hanya fresh graduate aja. Ya, betul mas. Itu juga realita yang cukup menantang, yang harus kita sadari dan perlu kita siapkan. Banyak juga para profesional yang mereka kalau bicara pengalaman pasti punya lebih banyak. Ya, dan profesional yang di PHK itu mereka juga jadi saingan kita nanti. Kepikiran nggak bang kalau usaha aja gitu daripada cari kerja? Nah ini saya itu baru berdiskusi dengan podcaster kita kali ini. Jadi ya tadi yang awal saya bilang tadi, kita harus punya banyak backup plan untuk mempersiapkan diri kita buat masa sekarang, karena nggak mungkirilah kita menggantungkan diri untuk menjadi tenaga kerja, karena realistisnya emang sulit untuk melamar sana sini dan untuk mendapatkan panggilan. Maka dari itu ya masa kita mau stuck di sini terus kan, kita akan harus berkembang juga dan mengisi waktu luang saat menganggur dengan kegiatan positif dan menghasilkan. Salah satunya adalah berbisnis, walaupun kecil-kecilan, tapi itu adalah salah satu langkah kita untuk mengembangkan diri. Jadi saat nanti ada panggilan dan memang itu
keinginan kalian untuk menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Ketika ditanya HRD kenapa kalian menganggur dan apa yang kalian lakukan, kalian punya kegiatan positif untuk menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun saya belum pernah ditanya seperti itu, tapi memang harus dipersiapkan benar-benar. Dan kalau saya mengutip pepatah Cina ya, perjalanan 10.000 km pun itu dimulai dari satu langkah. Ya. Walaupun langkah-langkah kecil itu perlu. Ada satu lagi Bang, menurut saya ini perlu diceritakan untuk tadi well prepare tentang pemilihan tempat kerja kalau kita mau melamar. Seperti yang kemarin pernah Anda ceritakan ke saya, yang itu perlu diwaspadai. Oh ya, oke. Jadi beberapa tempat kerja itu saat kita melamar itu memang terkadang karena saya sendiri nih, saya mencontohkan diri saya, karena saya belum berpengalaman di dunia kerja dan hanya di kampus aja, tidak memahami perusahaan, itu kita tergiur oleh suatu pekerjaan yang itu setiap lowongan. Tapi di sisi lain kadang saya sendiri lupa perusahaan ini latar belakangnya seperti apa. Kadang kita lupa perusahaan itu latar belakangnya itu. Saya mendapatkan pengalaman lusa yang lalu dipanggil salah satu perusahaan. Saya tidak mau menyebutkan namanya, kasusnya saja. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Saya dipanggil untuk mengikuti SKD seleksi kompetensi dasar. Dan di situ ada Mas di flyernya itu menyebutkan nama perusahaannya. Nah, tapi saat saya cari nama perusahaannya itu tidak ada namanya, karena biasanya sekecil-kecilnya PT saat kita mencari itu pasti ada websitenya Mas. Karena perusahaan perseroan terbatas, maksudnya nggak ada. Iya. Dan itu bisa dicari di Google. Di Bing juga bisa. Di awal mesin pencarian. Bahkan podcast ini Anda ketik Alim bercerita itu juga ada. Betul. Di mesin pencari. Jangan lupa dengarkan Alim. Maksudnya adalah podcast saya saja ada informasinya, apalagi perusahaan. Nah, saat saya mencari nama PT-nya itu nggak ada Mas, nggak ada. Lalu di dalam flyernya tersebut ada alamat. Nah, saat saya mencari alamatnya tersebut muncullah salah satu nama perusahaan. Dan ternyata nama perusahaan yang di alamat tersebut berbeda dengan apa yang di flyer. Nah itu saya mulai curiga di situ. Dan lalu saya mengeklik link tree yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut. Saat saya mengklik, saya diberitahukan untuk mengisi salah satu format layout untuk memberikan nama identitas dari keluarga yang tidak sama kepada saya. Lebih mencurigakan lagi. Saudara yang tidak serumah. Iya, makanya itu. Di situ saya berkonsultasi dengan salah satu kakak tingkat saya. Benar nggak ini gitu kan? Ternyata benar, emang ada lowongan, itu tidak salah. Namun saat saya googling perusahaan yang sesuai dengan alamat yang tertera, itu ternyata mendapatkan respon yang agak gitu. Saya tidak berani menyebutkan gimana ya, tapi agak gitulah. Jadi intinya saat kita melamar perusahaan, usahakan ini sih riset dulu, kecil-kecilan lah, latar belakang perusahaannya apa. Karena ya walaupun itu adalah lowongan dan kesempatan bagi kita, tapi kalau semisal memang ada sesuatu dan janggal, bahasanya janggal ya, ada sesuatu yang janggal dan membuat kita tidak yakin, ya sebaiknya benar-benar untuk dihiraukan dulu atau dikasih di plan berapa untuk kita mengexit apa enggaknya gitu Mas. Intinya walaupun fresh graduate itu memang lagi semangatnya nyari peluang lah ya. Jadi setiap lowongan bisa kita daftar ya. Tapi perlu juga lakukan riset latar belakang perusahaan itu apa, dia di bidang apa. Betul. Karena kalau salah kan jangan-jangan kan sekarang banyak enggak cuma 1-2 kasus, banyak kasus-kasus penipuan. Iya. Penipuan yang ini berkedok pembukaan lowongan kerja yang akhirnya nanti
kita nggak jelas kerjanya apa, bisa jadi korban malah kerja nggak dibayar, jadi kayak perbudakan, atau bisa ke perdagangan manusia. Serem banget ya. Tapi itu beneran ada kasus-kasus seperti itu. Ada. Jadi memang perlu riset dulu. Hati-hati, berhati-hatilah. Terus ini pertanyaan fun aja, jadi gak usah serius-serius banget. Kenapa kok pengen nyari kerja? Konyol ya sih orangnya. Ini podcaster kita memang agak gimana gitu. Kenapa pengen nyari kerja lu? Aduh, menurut Mas apa kalau maksudnya di saat Anda itu sebenarnya punya peluang untuk punya usaha. Iya. Itu loh, itu maksudnya konteksnya gitu. Ini serius enggak nih? Enggak ya? Oke. Apa ya, kenapa pengen cari kerja? Biar dapat uang lah. Biar dapat kerja dulu. Biar dapat kerja. Oh iya, Biar nggak dapat nganggur. kerja terus dapat uang. Iya. Ini sebenarnya sebagian besar dari kita itu masih berjiwa mencari kerja. Iya. Tapi itu tidak dipungkiri, tidak semua orang itu bisa tiba-tiba membuka usaha. Iya, betul. Bener. Pertama, tidak semua orang punya ilmunya. Ya. Makanya lebih enak daftar kerja. Karena kita menjalankan suatu sistem itu lebih mudah daripada membuat sistem. Betul. Udah kita tinggal masuk sistemnya, tinggal jalanin aja apa yang di situ, beres. Tapi ketika kita membuka usaha, itu kita butuh membangun sistem. Mau seperti apa usaha kita, gimana kita bisa dapat untung dan sebagainya, kita membangun sistem. Gak semua orang punya capability itu, gak semua orang punya kemampuan itu. Lalu juga manajemen keuangan juga, jadi intinya tidak semua orang punya kemampuan dan modal juga. Betul. Benar, berarti ya tidak bisa disalahkan ketika ada banyak orang yang pengen nyari kerja, ya memang seperti itu gitu loh. Gak semuanya punya kemampuan untuk membuka usaha, Dan yang penting gak semua punya kesempatan. gak semua punya Karena kesempatan. kesempatan orang beda-beda. Mereka privilege-nya lebih ke mencari kerja, dan mereka memiliki kemampuan yang yakin bahwa mereka bisa berkontribusi di suatu perusahaan atau instansi lainnya. Tapi ada yang mungkin mereka memiliki mental usaha yang luar biasa untuk membuka lapangan kerja. Tapi membuka lapangan kerja kan harus punya keterampilan, lebih ke keterampilan bukan keahlian ya. Lebih keterampilan. Ya kembali tadi yang disebutkan, manajemen uang, kemudian keterampilan membuat sesuatu atau memberikan jasa sesuatu dan sebagainya. Kan sering kita temui itu, misalnya di motivator kayak, Anda lebih baik masih muda untuk ini buka usaha saja daripada mencari kerja. Tapi nggak bisa semuanya seperti itu. Susah. Karena ya banyak faktor ya. Jadi nggak bisa terus. Kalau misalnya lihat teman kita yang sangat-sangat ngebet pengen jadi pegawai saja, tidak pengen usaha, ya jangan diskreditkan. Tetap harus didukung. Yang penting adalah lakukan peranmu sebaik mungkin. Iya. Wow, jadi bijak saya. Terus ada rencana ke depan mau ngapain ya, Bang? Itu pertanyaan pertama tadi. Lulus mau ngapain? Setelah lulus mau ngapain? Setelah lulus, Anda sudah lulus? saya sudah lulus. Oh ya, saya sudah lulus. Tapi setelah sudah lulus mau ngapain? Silakan Anda jawab sendiri. Wah, jadi pertanyaan buat kalian para pendengar. Betul sekali. Karena ketika saya menjawab, itu mungkin tidak bisa merepresentasikan semua. Pertanyaan itu adalah pertanyaan umum yang bisa dijawab oleh strategi masing-masing orang. Dan yang kembali tadi, well prepare, well process, dan you get the result. Intinya kita pahami realita yang ada, kita persiapkan diri. Ya. Gitu. Oke. Dan satu lagi, jangan pernah untuk selalu berpikir positif. Buat saya. Ini jangan selalu berpikir positif. Ya, jangan selalu berpikir positif. Jangan pernah selalu, tapi kadang-kadang harus berpikir positif. Karena kenapa? Kadang ketika kita memikirkan suatu hal positif, buat saya mungkin pandangan orang lain beda-beda ya. Oke. Karena saat saya memikirkan suatu hal positif, misal saya mendaftar di perusahaan A, wah aku yakin aku bisa
masuk di perusahaan ini nih. Saat saya mengikuti tes, saya bisa lolos tahap pertama, saya lolos tahap kedua. Semakin yakin, saya semakin berpikir positif. Saat tes ketiga, saya jatuh. Nah, saking berpikir positifnya, saya tidak menyiapkan plan-plan lainnya. Bisa jadi down juga. Down juga. Makanya itu berpikir positif itu kadang baik, tapi yang berlebihan itu bisa jadi bikin kita melupakan plan yang seharusnya kita siapkan saat plan yang pertama itu tumbang. Itu Saya. closing statement. Ya. Oke. Boleh saya ringkas? Boleh. Mungkin bisa saya ringkas jadi hope for the best, prepare for the worst. Oke. Oke, cukup itu saja. Kawan-kawan kita ngobrol-ngobrol lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya.